Saudara pendengar dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam siaran Radio Negeri Nan Sarunai, RNN. Siaran ini akan menceritakan tentang sejarah pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Selamat mendengarkan. Christian Mandolin Simbar, Panglima GMTPS. Kalimantan Tengah lahir dari pergulatan politik dan senjata pembentukan Provinsi Dayak, Kalimantan Tengah. Sebagian besar dilakukan melalui negosiasi dilakukan secara umum yang dilakukan oleh para intelektual, namun juga menggunakan teknik bersenjata sebagai bentuk penekanan. Teknik-teknik negosiasi terpenting yang termasuk lobi langsung, upaya yang ditujukan untuk Jakarta, yang didukung oleh kekuatan tersembunyi di hutan Kalimantan. Milisi Dayak dimaksudkan untuk menekan pihak Jakarta ke dalam permintaan untuk sebuah provinsi Dayak, dan juga untuk menunjukkan loyalitas ke Jakarta dengan membantu melawan pemberontak Muslim. Misalkan pemberontak Ibnu Hajar dengan Darul Islamnya. Gerakan ini digambarkan sebagai milisi untuk politisi di Jakarta sebagai sebuah ekspresi budaya Dayak yang unik. Liar tapi setia. Penggunaan istilah tentara lawung nampaknya juga bias dikatakan sungguh kreatif karena merujuk dalam sejarah masyarakat Dayak Maanyan, di mana tentara lawung adalah suatu Dutch sponsored pendukung tentara Belanda, Kristen Dayak. Kelompok pada awalnya dibentuk untuk melawan penetrasi gerilyawan Sultan Banjar ke tanah dusun dan hulu sungai, merujuk pada pasukan Sutaono. Namun kelompok ini bertransisi menuju sebuah cita-cita kemerdekaan yang otonom bagi masyarakat Dayak. Kelompok ini muncul aktif di Tamiang Layang dan sekitarnya pada tahun 1953. Christian Simbar, tokoh GMTPS. Munculnya Christian Simbar aka Mandolin. Christian Simbar, pria kelahiran Desa Madara ini adalah pemimpin yang paling menonjol dari tentara lawung. Dia mantan sekretaris kepala distrik, Wedana atau camat, di Buntok. Kota kecil di tepi sungai Dayak Tanah Dusun, terletak sekitar 50 km barat laut Tamiang Layang. Dukungan antusias dari penduduk setempat kepada tentara lawung lebih disebabkan kepada prakteknya, bukan gagasan atau ideologi gerakan tersebut. Di mana dalam prakteknya yang bergaya seperti Robin Hood, mereka merampok kapal dagang yang lewat dan membagikan hasilnya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga untuk mereka. Tentara lawung merampok kapal dagang di Karau, Negara, dan terakhir di Kalahien dekat Buntok. Mereka bertindak dengan menyamar seperti otoritas berwajib, mengenakan seragam aparat pemerintah. Mereka selama melakukan penggerebekan yang biasanya selalu diikuti pembagian harta rampasan. Tapi kejadian di Kalahien pada akhir tahun 1953 naas bagi mereka. Terlalu banyak polisi mengepung mereka, yang kemudian berakhir dengan ditangkapnya sejumlah anak buah Simbar saat merampok kapal dagang Cina, Jinmuan II. 4 orang yang ditangkap dan ditahan adalah kerabat Simbar, dan dia memutuskan untuk menyerang kembali. Awal pagi Minggu, 22 November tahun 1953, Simbar dan ratusan pengikut Dayaknya menyerbu kota Buntok. Mereka membebaskan rekan mereka yang dipenjara. Tapi dalam proses pembebasan itu mereka membunuh 6 polisi, serta 6 anggota keluarga polisi tersebut, termasuk 3 anak. Kemudian kelompok ini melarikan diri dengan senjata yang dirampas dari gudang senjata polisi. Munculnya kekuatan bersenjata yang memonopoli kekerasan, kemudian banting setir untuk kepentingan politik di daerahnya. Daripada menjadi penjahat, Simbar dan kelompoknya yang semula terkooptasi berubah menjadi komoditas politik yang bermanfaat. Pada awalnya, milisi ini menarik perhatian kelompok-kelompok lokal yang dianggap mereka sebagai gerakan agama, bukan sebagai kekuatan etnis. Di mana Dayak Kristen di Banjarmasin menilai tentara lawung sebagai sekutu potensial untuk melawan Darul Islam, yang menimbulkan ancaman bagi agama mereka.
Laporan tentang serangan oleh Kahar Muzakar dan Gerakan Darul Islam terhadap umat Kristen Toraja di Sulawesi Selatan telah menyebarkan ketakutan di seluruh jemaat gereja di seluruh Indonesia. Dan di Banjarmasin, ada cabang dari Darul Islam yaitu KRJT, Kelompok Rakyat yang Tertindas, lazim disebut gerombolan, yang telah membuat teror dan menimbulkan korban beberapa orang Kristen dan pendeta di Labuhan dan Pegunungan Meratus. Sehingga pada bulan November tahun 1953, Christopher Mihing, seorang Dayak pegawai negeri sipil di Banjarmasin yang merupakan seorang Kristen taat, mengumumkan bahwa ia dan jemaatnya siap mengangkat senjata dan bertarung secara frontal untuk mendukung pemerintah Indonesia dan untuk melindungi diri terhadap konversi paksa ke Islam oleh kelompok KRJT pimpinan Ibnu Hajar. Christopher Mihing ingin mendekati tentara Lawung yang dipimpin Simbar untuk merancang sebuah program perjuangan bersama. Namun milisi Dayak, tentara Lawung, lebih memilih perjuangan politik tanpa mengikut sertakan embel-embel agama. Mereka lebih memilih perjuangan politik etnis yang mendukung terciptanya sebuah provinsi keempat, di mana orang Dayak memimpin secara otonom di Kalimantan. Sebuah isu yang sengaja mereka eksploitasi dan karena itu memang salah satu masalah pembangunan negara yang ada pada saat itu. Segera setelah serangan Buntok, pemimpin Dayak Kristen di Banjarmasin memilih untuk mendekati dan meminta perlindungan dari Gubernur Murjani. Dari tentara Lawung menjadi Gerakan Mandau Telawang Pancasila. Para penyerang Buntok ini telah meluncurkan nama gerakan mereka terungkap dalam surat, yang mereka sebut Telabang Pancasila Sektor Dajak. Telabang, atau telawang, adalah perisai. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia, sebuah istilah yang jelas disampaikan sebagai bentuk loyalitas ke Jakarta. Para penyerang menjelaskan bahwa mereka telah termotivasi oleh keluhan masyarakat Dayak, seperti ketidakpuasan mereka dengan korupsi di dalam pemerintahan dan pembatalan skema saluran rawa. Kelompok ini menambahkan, untuk menarik mata sponsor, dukungan yang potensial di Jakarta, bahwa pihaknya siap mati untuk Pancasila. Hari berikutnya, kelompok ini dibaptis ulang dirinya terang-terangan memperlihatkan identitas Dayak, dengan nama Gerakan Mandau Telabang Pancasila. Mandau mengacu pada pedang pendek Dayak. Ini mengumumkan bahwa pemimpinnya adalah CH Simbar alias Mandolin, seorang anggota dari suku Dayak Manyar. Yang paling penting, bahwa kelompok ini ingin menjelaskan oposisinya terhadap kelompok anti-Jakarta dan bukan bagian pemberontak terhadap Indonesia, seperti yang dilakukan oleh KRJT, Kelompok Rakyat yang Tertindas. DITII, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, pimpinan Ibnu Hajar. Simbar menyatakan kelompoknya bukanlah sampah masyarakat. Dia sendiri mantan seorang pejabat pemerintah lokal, dan sekarang berbicara mewakili daerah Dayak. Pada pertemuan dan mendapat simpatik dari kalangan orang-orang Dayak pada Desember tahun 1953 dengan sebuah delegasi berkekuatan tinggi dari tokoh-tokoh Dayak yang dipimpin oleh Bupati Barito, G. Obus. Simbar mengajukan pembelaan yang sangat ideologis atas tindakannya. Dia mengatakan karena didorong oleh rasa ketidakadilan yang diderita oleh orang Dayak selama ini, serta menentang korupsi dan juga teror para kelompok pemberontak Islam pimpinan Ibnu Hajar. Ia dan anak buahnya akan sukarela menyerahkan diri asalkan mereka direkrut menjadi polisi atau tentara. Pada pertemuan ini yang hadir adalah C. Luran, Ketua DPRD Barito, DPRDS, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara, dan juga B. Babu keponakan dari mantan eksekutif Pakat Dayak. Sebuah kesepakatan telah dibuat untuk Simbar. Hari berikutnya Simbar menyerah bersama dengan 129 pengikutnya.
Semua dibawa ke Banjarmasin di mana dalam pertemuan tingkat tinggi diikuti ada antara pemimpin Dayak dan wakil gubernur, wakil kepolisian, dan kejaksaan, dimediasi oleh Bupati Banstein Babu. Keponakan dari Hausman Babu, di mana mereka mengaku mengambil bagian dalam serangan Buntok, untuk dibebaskan dari segala tuduhan. Polisi segan untuk mengambil sikap dengan kelompok ini. Inilah yang membuat kelompok ini menjadi angkuh terhadap hukum, namun Simbar tetap ditahan dengan tuduhan perampokan terhadap kapal Jinwan II. Namun pada pertengahan April tahun 1954, Simbar melenggang keluar dari penahanan dan pulang ke kampung halamannya. Koran Indonesia Berjuang berkomentar mencium bau tikus persekongkolan, tapi tidak berani menyebutkan nama. Mereka meyakini Simbar tidak bisa bebas dengan sendirinya dari berbagai kasus yang seharusnya dapat menjeratnya dan kelompoknya. Para penulis mencurigai bahwa ini semua bagian dari taktik untuk melawan partai-partai Islam. Lepasnya Simbar dari berbagai tuntutan hukum itu nampaknya telah dilakukan oleh suatu elemen rahasia di Banjarmasin. Mereka juga mencurigai bahwa ada unsur yang sama pula telah memberinya senjata yang akan dimanfaatkan dalam pemilu. Memang benar bahwa prospek pemilihan umum sudah menaikkan politik ketegangan di seluruh negeri pada tahun 1954, setahun kemudian akhirnya diadakan. Namun gerakan Simbar nampaknya tidak ada kaitan dengan politik pemilu. Simbar adalah pion dalam politik elit yang peduli dengan isu desentralisasi. Pada saat ini, Kabinet Nasional nampaknya sedang mempertimbangkan pembagian Kalimantan menjadi 4 provinsi. Komite Aksi Dayak yang bermunculan berdebat untuk provinsi keempat, di mana akan meliputi Dayak besar. Yang terbaik dari mereka akan dipilih bergabung dalam Komite untuk Saluran Aspirasi Rakyat untuk Kalimantan Tengah, Panitia Penjalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah, yang dipimpin oleh Oberlin Brahim dan M. Ismail. Saudara dari Oberlin, yaitu Timmerman Brahim, segera membentuk Partai Persatuan Dayak. Sedangkan Ismail adalah saudara dari pemimpin Parkindo dan Hakim Banjarmasin, yaitu Ade Ismail. Pada bulan Juni tahun 1954, Simbar kembali menjadi headline surat kabar lokal, di mana dia selalu diidentikan sebagai pemimpin organisasi bersenjata bernama Mandau, Telawang dan Pancasila, juga kadang disebut sebagai Mandau Telabang Kalimantan Dajak. Dia berbasis di Das Sungai Barito sekitar Buntok dan Muara Teweh. 2 bulan kemudian, ia dilaporkan telah berjalan 150 km barat ke daerah Das Sungai Kahayan, di mana ia dianggap memiliki pengetahuan mistik ilmu. Kelompok Kaharingan dan Dayak Kristen mendesak Simbar dan kelompoknya agar bergabung dengan angkatan bersenjata yang resmi. Simbar mengatakan kepada pers bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara yang demokratis adalah masalahnya. Dan ia mengkritik upaya lemah yang telah dibuat para elit pendukung gerakannya. Simbar menuding penyebabnya utamanya adalah anggota parlemen Dayak yaitu Halmoat Gunung, yang berada di kursi empuk Jakarta, anggota dewan, yang juga orang Dayak. Simbar gagal dalam pergulatan di pesta demokrasi. Kejeniusan Simbar terletak pada kemampuannya untuk bergerak maju mundur di antara kota dan hutan. Ia memainkan peran sebagai calon pemimpin Dayak dalam pemilu sekaligus sebagai pemimpin gerilyawan bersenjata. Pada bulan Mei tahun 1955, Simbar muncul dari hutan. Ia mengambil tempatnya sebagai salah satu dari 3 kandidat teratas untuk Partai Persatuan Dayak. Nampaknya orang Dayak di daerah pemilihan Kalimantan Selatan tidak bersatu di bawah spanduk etnis dalam pemilu 1955, di mana nampak kurangnya minat dalam keberpihakan ke dalam politik regional.
Douglas Miles menggambarkan tingkat dukungan terhadap politisi di pedesaan bahkan dan daerah hulu selama menjelang pemilu sangat rendah. Hal itu terlihat di mana nama dari para calon utama dari Partai Persatuan Daya itu adalah Timmerman Brahim, Ferdinand Dahdan Leiden, dan Christian Simbar, semua berbasis di Banjarmasin. Hasil pemilihan untuk Provinsi Kalimantan Selatan Parlemen Sementara, DPRD Peralihan, yang diadakan tahun itu, menegaskan betapa tidak efektif etnis Dayak dalam politik elektoral. Di Kalimantan Selatan secara keseluruhan, 82% masuk ke dua partai Islam, Nahdlatul Ulama, NU, 49%, dan Masyumi, 33%. PNI, Partai Nasional Indonesia, mendapatkan 6% suara. Nampaknya minat dalam isu menciptaan sebuah provinsi keempat kurang greget di politik elektoral. Apa yang dianggap sebagai kabupaten yang mayoritas didominasi Dayak Barito, Kapuas, dan Kota Waringin. Partai-partai yang lebih kecil dikondisikan untuk mendukung Provinsi Kalimantan Tengah, namun lesu darah dan tidak cukup untuk mematahkan dominasi dari Partai NU, Masyumi dan PNI. Partai-partai besar memenangkan total 70%, masing-masing 52%, dan 60% di 3 kabupaten yang notabene kantung-kantung Dayak. Pihak-pihak yang telah secara aktif mendukung pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Partai Persatuan Daya, Partai Persatuan Dayak PRN, dan Parkindo masing-masing hanya mendapat porsi kecil suara. Meskipun Partai Persatuan Daya, di mana pihak Simbar sendiri bisa dikatakan tidak buruk sebagai partai debutan atau pendatang baru di kancah politik, Simbar yang meraup suara, masing-masing 3%, 14%, dan 3% dari total suara di masing-masing 3 kabupaten. Namun hal ini nampaknya tidak mampu membujuk Simbar untuk tinggal berlama-lama dengan partai politik dan dia memilih kembali taktik lamanya, yaitu perjuangan bersenjata. Kekecewaan Simbar sebagai patriot yang hanya menjadi anak bawang. Perjuangan Simbar dan kelompoknya tidak sia-sia. Provinsi keempat Kalimantan Tengah akhirnya terwujud. Semua berakhir dengan baik. Cilik Riwut menjadi gubernur, dan Simbar hanya diberikan sedikit uang sebagai ucapan terima kasih, dan dia mencoba peruntungan lewat bisnis. Tidak adanya bakat untuk bisnis akhirnya membuat ia menderita kebangkrutan dan merasa diacuhkan. Pada tahun 1961, ia kembali ke hutan dengan masih membayangkan bahwa ia akan berhasil secara politik dengan pengalamannya berjuang. Sementara yang lain nyaman menikmati kontribusi Simbar yang tanpa lelah melobi Jakarta. Dia telah melewati masa untuk bisa berharap menjadi gubernur setelah masa Cilik Riwut itu berakhir. Dan ini membuatnya marah. Mungkin dia tidak menyadari bahwa ia telah kehilangan pengaruh imunitas atau kekebalan hukum yang dulu ia nikmati. Simbar membuat dianggap bocah bengal tukang bikin onar dan tidak ada isu yang membuat masyarakat tertarik dengannya. Simbar dikabarkan ditangkap dan ditahan sebagai seorang pesakitan di penjara militer di Balikpapan, Kalimantan Timur. Adik Simbar yaitu Damang Bubu Simbar menyesalkan di mana pemerintah melupakan kohort, akar mereka sendiri, dan di mana sang pejuang harus tersisih dari daerahnya. Banyak yang menduga ia mati dieksekusi oleh militer di Balikpapan. Namun semua kabar tersebut dimentahkan setelah bertahun-tahun lamanya, dan nampaknya dirahasiakan oleh pihak keluarga. Di mana pria bernama Christian Simbar menyembunyikan identitasnya menjadi Suryatim aka Pak Kasim dikatakan pihak kedokteran memiliki ciri-ciri identik dengan Simbar selama ini. Dan hal tersebut akhirnya dibenarkan oleh pihak keluarganya. Bahwa Simbar diketahui meninggal dunia terkena penyakit gastritis kronis berada di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Desember tahun 1992. Dan sekarang dipulangkan ke kampung halamannya Madara. Saudara pendengar di
Terima kasih. Salam budaya.